Tes. Oke. Tes. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, semoga kita selalu dalam keadaan sehat, meskipun harinya hujan, ya. Saran saya atau pesan saya tetap stay di rumah, tetap jaga kesehatan, jangan lupa perbanyak minum air putih, jangan lupa makan makanan bergizi ya, tetap jaga protokol kesehatan ya, dan satu lagi jangan lupa untuk berbahagia. Baik, kita langsung saja untuk materinya ya. Materi kita hari ini adalah pemrograman web. Nah, kemarin di minggu sebelumnya ya, kita sudah belajar tentang web dasar, yaitu tentang HTML. Nah, sekarang kita akan perdalam lagi untuk di HTML-nya ya. Oke, saya sedang memberikan presentasi ya, kelihatan ya. Oke, kemarin kita sudah sampai oh ya, cetak ini ya, sudah ya. Nah, kita masuk ke heading. Nah, heading ini biasanya digunakan untuk judul ya. Jadi heading ini biasanya digunakan untuk judul. Jadi judul yang paling besar itu adalah H1 ya, atau heading 1. Nah, sampai heading 6. Heading 6 ini nanti semakin kecil semakin kecil. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan langsung praktekkan saja ya. Saya akan buka notepad ya, seperti ini. Kita langsung ketikkan saja di sini. Oke, di sini judulnya adalah heading ya. Oke, that's it. Kemudian ada body. Nah, di sini kalau di sini ada colornya ya. Kita apa namanya? Kita pending saja. Kita nggak usah pakai color-coloran, nggak usah pakai warna. Langsung kita masuk. Nah, kita coba H1 atau heading 1 ya. Nah, di sini ada heading 1. Nanti akan kita bandingkan dengan heading-heading yang lain. Ya. 2, 3, 4, 5. Juga sama. Heading 2, 3, 4, 5. Oh ya, satu lagi 6 ya. 6, heading 1, 2, 3, 4, 5. Saya simpan. Saya simpan di folder yang baru, latihan 2. Saya kasih nama di sini adalah index saja biar lebih enak. Index.html. Jangan lupa format terakhirnya di sini adalah HTML ya. Kita buka ya, ini adalah index. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini ya. Ini ada heading 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 sampai kecil banget ini. Nah, seperti itu untuk heading ya. Ini digunakan nanti untuk judul ya. Oke, seperti itu heading. Nah, hasilnya adalah seperti ini ya. Sama yang tadi. Oke, ada yang ditanyakan untuk heading? Oke, saya rasa gampang saja, bisa kalian coba-coba. Nah, oke, selanjutnya di sini ada numbering ya, atau penomoran dalam HTML. Nah, format penomoran di HTML ini ada beberapa di sini ya. Nah, jadi tipenya itu adalah 1, nanti 1, 2, 3, 4, kemudian ada A kecil, A besar ya, kemudian 1 Romawi ya, kemudian ini 1 Romawi kecil dan 1 Romawi besar ya. Seperti ini adalah penomoran. Nah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah contohnya. Kita coba saja di sini. Kita taruh di bawah heading ya. Oke, di sini daftar mata pelajaran L. Kemudian di sini kita taruh tipenya. Misalkan kita pakai 1. Ini kita pakai OL juga untuk sebagai tag penutupnya.
Kemudian di sini ada pakai link seperti ini, paste saja. Ini misalkan di sini sistem komputer. Ya. Oke. Kemudian pemrograman web lagi, sistem telekomunikasi. Oke, mungkin teknik kerja bengkel. Oke, kita coba. Kita buka ya yang indeks tadi. Oh, nah seperti ini ya. Nah, jadi daftar mata pelajaran itu ada 1, 2, 3, dan 4 ya. Ini yang tadi. Nah, seperti ini. Nah, misalkan di sini tipenya kita ganti ya. I besar. Ya, Romawi nantinya. Jangan lupa di-save. Maka bentuknya adalah seperti ini. Oke, ini adalah untuk penomoran ya, penomoran di dalam HTML. Oke. Ada pertanyaan? Oke, tidak ada, kita lanjut ya. Ada? Nah, kemudian balance ya. Nah, kalau balance kita menggunakan UL. Kalau numbering kita menggunakan OL, kalau ini menggunakan UL. Nah, tipenya dari balance itu adalah di circle dan square. Kita coba. Nah, di sini kita copy paste saja biar cepat. Nah, oke, kita menggunakan UL. Di sini tipenya kita menggunakan misalkan this. Oke, kira-kira seperti apa hasilnya? Hasilnya adalah seperti ini ya. Hasilnya adalah seperti ini. Oke, kalau kita ganti misalkan dengan square, nah, dia bentuknya kotak ya. Kalau tadi bulat, ini kotak. Nah, seperti itu ya untuk balance and numbering. Oke, saya rasa ini gampang saja. Nah, selanjutnya ada namanya hyperlink. Nah, hyperlink ini menurut saya agak sedikit sulit. Nah, tinggal kalian perdalam ya untuk masalah hyperlink. Hyperlink ini adalah kita membuat sebuah link ya. Link nanti kita arahkan maunya kemana. Nah, untuk tag penulisannya itu menggunakan href ya. Nah, ini sama dengan ini apa di sini ya. Ini isi linknya apa. Kemudian kita menggunakan targetnya apa ya. Kita tidak harus kita menggunakan target. Kita bisa kosongkan saja juga boleh. Kalau misalkan kita menggunakan di sini targetnya adalah blank. Nah, blank nanti dia akan membuka halaman tab baru ya di browser kita. Nah, kemudian satu lagi kalau misalkan kita menggunakan parent ya. Kalau misalkan menggunakan parent ini nanti secara otomatis sebenarnya ya dia tetap berada di halaman yang sama ya, tapi dia bisa untuk memanggil frameset yang lain ya. Nah, tapi ini jarang sekali kita gunakan ya. Ini jarang sekali kita gunakan kalau ini kita menggunakan frameset ya. Frameset itu untuk tampilan ya, tapi frameset sendiri kalau sekarang itu sudah mulai ditinggalkan ya, karena frameset ini sangat berat sekali kalau misalkan kalian membuat sebuah web. Sekarang sudah ada yang lebih ringan, yaitu menggunakan CSS. Silakan kalau misalkan kalian mau browsing kalau tentang CSS ya, cari di Google banyak ya referensi tentang CSS. Ya, CSS digunakan untuk tampilan pada sebuah web itu lebih ringan menggunakan CSS daripada menggunakan frameset. Oke, kita langsung masuk saja. Ini ada contoh. Nah, di sini dia mengarahkan ke google.com ya. Nah, sebenarnya untuk mengarahkannya itu tidak hanya ke google.com saja ya, tapi kita juga bisa mengarahkan ke yang lain, misalkan ke file di dalam laptop kita, itu juga bisa. Kita ambil contoh di sini ya. Oke, di sini yang heading 1 ya. Heading 1 akan saya masukkan di sini. Heading 1 di sini ada href ya, sama dengan saya akan masukkan HTTP. Supaya lebih mudah sebenarnya kita tinggal copy saja. Saya buka YouTube misalkan ya, youtube.com seperti ini. Ini ada film Tom and Jerry. Saya buka, saya copy, dia akan mengarahkan langsung ke sini. Oke, kita memakai target biar nanti langsung dia nanti mengarahkan atau membuka baru ya, membuka ini yang baru, tab yang baru. Seperti ini contohnya, menggunakan href ya, kemudian kita masukkan di sini linknya apa. Nah, kemudian targetnya kita langsung masuk saja dengan blank, kita simpan. Kita masuk ke sini. Nah, nanti dia akan bentuk seperti link ya, seperti ini ya. Maka kalau misalkan kita sorot, kursornya nanti akan berubah seperti apa ya? Ini tangan ya, akan berubah seperti tangan seperti ini. Ini kalau misalkan kita klik, nanti dia akan membuka tab baru ya, tab baru di contoh saja lah. Ya. Nah, seperti itu untuk heading ya.
Nah, untuk heading. Nah, heading sendiri itu juga bisa digunakan untuk gambar ya. Jadi gambar itu kita jadikan sebagai link ya, itu bisa ya. Gambar itu juga bisa kita jadikan link ya. Contoh misalkan ya, ini saya ada yang sudah jadi, kita ambil ini saja. Contoh misalkan foto, saya copy latihan 2 ya, saya copy paste di sini. Kita akan membuat sebuah tombol, nanti tombol tersebut akan jadi link ya, di paling atas saja. Ini kita copy saja biar lebih enak. Ini kita ubah, isinya tidak menggunakan heading, tapi isinya adalah gambar tadi ya. Make search, gambar tadi, nama filenya adalah foto.png ya. Foto.png ini ya. Nah, maka hasilnya nanti seperti ini ya, ada tombol tulisannya foto ya. Nah, Kak, gimana cara bikinnya? Cara bikinnya ini saya manual ya, jadi saya bikin di Microsoft Word ya dengan shape ya, kemudian nanti tinggal kalian copy paste ke Paint, kemudian nanti kalian simpan ya. Nah, seperti ini. Ini kalau misalkan fotonya ini kita klik, nah maka nanti akan mengarahkan ke link yang kita kasih tadi ya. Nah, misal kita mau mengarahkan ke mana lagi ya? Nah, ini ada latihan 1 ya. Kita copy, kita masukkan ke sini. Nah, kita akan mengarahkan ke file latihan 1. Jadi yang foto tadi kita arahkan ke file latihan 1 ya. Berarti kita tinggal masukkan seperti ini aja. File latihan 1.html. Nah, kita tidak akan pakai target ya. Langsung saja. Ini. Nanti hasilnya adalah ya, jika kita klik dia akan langsung masuk ke file yang ini ya. Ini yang Telkom dan yang lucu kemarin tidak bisa tampil karena filenya tidak ada di folder yang tadi ya. Nah, makanya dia tidak bisa tampil. Seperti itu untuk hyperlink ya. Ada yang ingin ditanyakan ya? Ada? Adalah scriptnya. Ini masih sangat dasar sekali ya, masih jumlah lainnya ya. Lainnya di sini cuma masih 18 ya, masih sedikit. Oke, ada pertanyaan untuk hyperlink? Ya, siap-siap. Oh ya, saya untuk pemrograman web itu tidak ada ulangan, ya, tidak ada ulangan, tapi diganti dengan proyek, ya. Nanti akan jelaskan di akhir pelajaran ini, ya. Tidak ada ulangan, tapi sebagai penggantinya adalah proyek, ya. Berarti ujian bloknya rendah. Ya, dia berarti nggak ada ujian blok ya untuk pemrograman web. Diganti dengan proyek ya. Nah, tapi hati-hati kalau misalkan nanti kalian nggak ngerjakan ya, karena kalau misalkan nggak ngerjakan nilainya 0 ya. Oke, untuk yang dasar web sudah selesai. Kita lanjutkan ke yang kedua ya, yaitu adalah ya, kita masuk ke tabel ya. Nah, di sini kalian akan membuat sebuah tabel ya. Nah, sebenarnya saya pengennya ada setelah tabel ini kalian membuat sebuah form, tapi nggak sempat ya. Kita membuat sebuah form. Ini seperti form tadi, nanti kita masukkan data-data di dalam form tadi, kemudian bisa kita simpan ya. Nah, tapi kita cukup sampai tampilan saja. Oke, di sini ada tabel. Kita akan membuat sebuah tabel di dalam sebuah web ya. Nah, di sini tabel itu digunakan untuk menyajikan data terstruktur dan dapat pula digunakan untuk menata tampilan halaman. Oke. Tag yang paling berguna dalam membuat sebuah tabel di sini adalah tagnya tabel ya. Nah, kemudian ada TR ya, di sini adalah baris tabel, dan terakhir adalah TD ya, atau data tabel.
seperti apa skripnya? Nah, seperti ini. Ini adalah skrip untuk pembuatan sebuah tabel, ya. Saya copy aja. Saya paste. Bagian bodinya saya hapus. Di sini kita ambil table seperti ini. Oke, jangan lupa ya. Saya akan membuat heading dulu biar lebih enak. Satu. Nah, di sini saya buat contoh tabel. Membuat sebuah judul. Nah, di sini saya membuat dulu tagnya adalah table, ya, table. Kemudian bordernya di sini satu saja. Nanti bisa kalian sesuaikan ya bordernya. Oke. Kemudian kita tutup dulu. Nah, seperti ini. Nah, baru kita masuk ke isinya ya. Di sini ada TR. TR ini adalah row-nya. Jadi dia mewakili ini adalah satu row atau satu baris ya. Nah, berarti di sini nanti hasilnya akan jadi 2 baris ya. Biar lebih enak. Terus seperti ini. TR. Ya. Ini di dalamnya adalah TD. Nah, langsung aja kita isi deh. Baris pertama kita isi nomor. Ya. Ini saya copy saja. Oh. Yang kedua di sini ada nama. Kemudian apa lagi ya? Alamat. Ya, alamat deh. Pas saja. Ya. Nah, seperti ini. Ya. Kita copy saja. Biar lebih cepat. Oke, nomornya di sini 1. Namanya misalkan Agus. Kelasnya 10A. Ya. Oke, baris kedua di sini nomornya 2. Namanya misalkan siapa ya? Udin. Nah, kelas 10B. Ya. Oke, ketiga di sini nomornya 3, namanya apa lagi ya? Upik. Kelas 10C misalkan. Ini kita simpan. Tadi latihan 2 ya. Kita buat folder baru lagi. Latihan 3. Di sini. Kita buat di sini index.html. Oke. Ini yang heading ini kita close saja. Nah, ini ya, kita lihat. Nah, nanti dia akan seperti ini. Ya. Oke, bentar. Oh, salah. Ya, ini TD ya, bukan TR. Bentar, Sun. Nah, ini ya, ribetnya kalau kita mengcoding, ya kita harus teliti karena salah
sedikit saja hasilnya bisa fatal. Ya. Ini tampilannya seperti ini tadi ya. Nah seperti ini adalah tampilannya ya. Jadi tampilannya di sini tabelnya adalah nomor 1, 2, dan 3 dan seterusnya nanti seperti itu. Ya. Oke. Nah ini untuk tabel ya. Oke. Nah di sini ada namanya pengukuran tabel, yaitu menggunakan width dan height. Width ini dia untuk panjang ya, panjang tabel ini secara horizontal. Kemudian ada height, ini adalah untuk vertikalnya atau ke atasnya atau tingginya ya. Nah di dalam tabel untuk satuan ukurannya itu bisa menggunakan pixel ya atau px ya atau persen. Nah nanti ada perbedaannya ya antara px dan persen. Kalau misalkan px itu nanti dia akan menyesuaikan jumlah pixel di layar laptop kalian ya. Nah semakin besar pixel di laptop kalian nanti maka semakin apa ya, semakin kecil nanti tabelnya ya. Nah, kalau misalkan di sini menggunakan persen itu nanti akan apa, tabelnya nanti akan menyesuaikan ukuran layar dari laptop kalian ya. Nah jadi nanti kalau misalkan file tersebut dipindah ya ke laptop-laptop yang lain gitu, yang ukuran mungkin ukuran pixelnya itu lebih besar atau lebih kecil, nanti dia akan menyesuaikan kalau misalkan menggunakan pixel. Kalau dia menggunakan persen ya, kalau misalkan dia menggunakan pixel, nah dia nggak bisa menyesuaikan ya. Jadi misalkan panjangnya itu 3 pixel misalkan ya, nah nanti di laptop yang lain juga sama 3 pixel juga ya. Nah seperti itu ya. Tapi kalau saya lebih suka menggunakan persen ya, karena nanti dia akan menyesuaikan dengan layar ya, layar masing-masing daripada user ya. Saya lebih suka menggunakan persen. Oke, di sini kita masukkan ya width-nya ya. Misalkan berapa persen ya? Kalau misalkan 100% berarti terlalu panjang. 80% saja ya. Nah, kemudian tingginya ya. Tingginya di sini 30%. 30%. Is. Ya. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, seperti ini hasilnya. Jadi dia akan membesar nantinya ya, akan membesar. Oke. Nah, di sini bisa saja kita ambil misalkan untuk yang nomornya ya. Nomornya ini kita perkecil ya. Nah, untuk width-nya di sini saya ambil misalkan 10%. Ya. Nah, seperti ini, nah maka dia nanti akan mengecil ya untuk width-nya. Seperti itu untuk ukuran ya. Ada yang ingin ditanyakan? Ini ukuran. Oke, kemudian apa lagi nih? Oh, ini perataan ya. Nah, ini perataan itu kita menggunakan aligen. Aligen itu kalau misalkan ratanya ini rata kanan, center ini tengah, left rata kiri. Kalau polygon ini nanti dia secara vertikal ya. Ada top, middle, dan bottom. Kita coba yang menggunakan aligen ya. Biasanya itu judul itu dia pasti di rata tengah ya. Nah, nomor juga menggunakan rata tengah.
Oke, di sini saya masukkan polygon. Ya. Bentar, biar enak, saya copy saja. Yang huruf saya masukkan. Nah, seperti ini. Terus nama ya, nama juga pakai. Polygon juga. Oke, siap. Maka nanti hasilnya adalah seperti ini. Ya, nanti rata tengah dia. Untuk kerapian. Nah, ini untuk tabel. Sama tadi ya, sudah. Oke, nah ini untuk penggabungan sebuah kolom ya. Nah, ini menggunakan penggabungan ya. Kalau ini menggabungkan baris, nah ini menggabungkan kolom. Ya. Misal saya akan membuat sebuah kolom lagi ya, satu, nanti itu akan digabungkan. Ini kita copy saja. Baris terakhir nanti baris awal aja deh biar lebih mainstream. Nah, di baris awal ini kita akan gabungkan. Artinya nanti dia cuma punya satu kolom saja. Ya. Dengan di sini ya teksnya dia menggunakan call span ya. Ini misalkan gabung. Nah, di sini saya taruh call span. Call span. Nah, jumlah kolom yang akan kita gabungkan itu berapa ya? Di sini ada berapa kolom? Ada 3 ya. Nah, kita masukkan saja. Nanti kalau misalkan ada 4, maka nanti 4 yang akan digabungkan. Ya. Kita 3. Sudah saya. Nanti akan muncul satu lagi di atasnya seperti ini. Ya. Ini untuk menggabungkan sebuah tabel ya. Kolom. Ya. Kolom. Baris juga seperti itu nanti, sama. Ya. Baris juga sama. Nah, ini untuk menggabungkan sebuah kolom. Nah, kalau menggabungkan sebuah baris itu seperti ini. Ya. Misal, saya akan menggabungkan sebuah baris di sini ya. Di sini saya akan menggabungkan baris pertama. Saya akan tambahkan ini saja. Menggunakan namanya raw span. Berikutnya tidak usah. Ya, seperti ini. Kita menggabungkan 3 baris ya. Sudah save, maka hasilnya nanti seperti ini. Nah, ini gabung ya. Itu. Oke, ini cuma 3 ya. Oke, berarti harusnya 5 ya. Sorry, salah. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya. Nah, oke, seperti itu untuk tabel. Sampai sini ada yang ingin tanyakan? Ya, teks untuk pembuatan sebuah tabel. Ya, ada? Nah, di dalam tabel itu juga, ya. Tadi ada yang bertanya? Ya, tadi siapa? Oh,
Ya. Oke, untuk tabel ini juga kita bisa mewarnain ya. Nah, contoh misalkan yang ini kita kasih warna ya dengan BG color. Kita kasih warna misalkan red, merah. Ini. Tabelnya kita juga bisa kasih warna, terserah. Kita juga bisa mengasukkan foto ya di situ ya, sama dengan seperti yang lain. Oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ada? Kita sampai jam 9.30 ya, masih ada waktu 13 menit. Oke, ada yang ditanyakan? Ada? Oke. Tabelnya bisa diwarnain nggak ya? Bentar, saya belum pernah mencoba ya mewarnai garis. Saya coba. Saya belum pernah mewarnai garis. Mungkin seperti ini. Tidak berhasil. Saya belum pernah mencoba ya. Oh, ada caranya ya. Ada caranya. Tapi menggunakan CSS ya, tidak menggunakan HTML ya. Nah, cara untuk mewarnai garisnya itu menggunakan CSS dan teksnya juga lumayan banyak tadi saya lihat ya. Nah, seperti itu. Ya. Tapi jarang sih tabel itu diwarnain ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Ya. Kalau jawabannya bisa ya. Cuma tidak dilakukan di HTML ya, menggunakan bahasa lain yaitu bahasa CSS. Ya. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, ya. Di sini saya minta untuk tugasnya, ya. Ini adalah tugas proyek, ya. Tugas proyek ini dikumpulkan itu di akhir minggu depan ya. Pak, video yang waktu 1 minggu. Video yang latihan sebelumnya bisa pian kirim di GoPay loh. Nanti saya coba cari ya videonya, ada atau enggak ya. Iya. Oke. Nah ini tanggal di sini nilai itu tanggal berapa ya? Tanggal 24 deh terakhir deh. Tanggal 24 ya, saya kasih waktu 1 minggu. Nah, saya minta kalian membuat sebuah web sederhana. Nah, kalian membuat sebuah web sederhana. Ini saya contohkan. Ini ada saya membuat. Nah, ini ada sebuah kumpulan ya. Ini kumpulan dari beberapa file web ya. Di sini ada gambar, ada tombol buttonnya juga. Nah, terus di sini yang utamanya adalah indeks ya. Indeks itu adalah file yang pertama kali kita buka, itu kita sebut sebagai indeks ya. Nah, file yang pertama kali kita buka itu adalah indeks. Jadi kita nggak buka foto, buka profil dan lain sebagainya. Yang pertama kali kita buka adalah indeks. Makanya nanti kalau misalkan nggak ada file indeksnya, mohon maaf ya, nilainya 0 ya, karena dalam sebuah web, aturan sebuah web ya, dalam aturan sebuah web itu harus ada yang namanya indeks ya. Itu adalah file yang pertama kali dipanggil. Nanti indeks ini nanti dia akan berelasi dengan file-file yang lain ya, nanti akan terhubung. Nah, ini kita coba buka. Nah, maka hasilnya adalah seperti ini. Ya, ini ada tombol-tombol di atasnya. Ya. Ada tombol beranda. Ya, ini ada profil, ada foto dan ada riwayat. Ya. Nah, ini contoh ya, ini contoh saja.
Jadi seperti ini ya, ini ada selamat datang di website kami ya kan. Nah, ini adalah websitenya, namanya adalah myweb.com ya. Ini contoh. Ini ada beberapa tombol-tombol. Ini ada tombol beranda. Ya, tombol beranda adalah tombol utama ya. Nah, biasanya isinya beranda ya indeks tadi ya. Oke. Kemudian ada profil. Nah, profil ini adalah di sini contohnya adalah biodatanya. Ya, ini contoh. Ya, biodata. Ketika kita klik, nanti hasilnya adalah biodata. Nah, kemudian kalau kita klik foto, nah maka nanti akan menampilkan foto-foto. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh foto-foto ya yang kita tampilkan tadi. Nah, ini ada judulnya juga di sini ya. Terus ada misalkan riwayat. Nah, riwayat di sini misalkan daftar riwayat hidup ya. Nah, seperti itu. Ini adalah contoh dalam sebuah web. Nah, saya minta kalian membuat sebuah web sederhana seperti ini ya. Nah, saya minta kalian membuat web sederhana seperti ini. Namun perlu kalian ketahui ya, ada beberapa aspek yang harus ada di situ ya. Nah, ini saya kasih saja. Aspek yang pertama itu harus ada indeks, wajib harus ada indeksnya. Itu karena itu adalah file yang pertama kali kalian buat ya. Kemudian yang kedua wajib ada hyperlink ya. Hyperlinknya itu berupa tombol button ya. Indeks tuh munculinya ya Pak? Dari indeks. Ya, indeks kalian tinggal bikin seperti biasa ya. Tinggal kalian kasih nama aja index.html ya. Oh, ditulis di file dokumen Pak. Iya. Ya. Oh, gitu. Itu nanti supaya sistem ya itu akan lebih mudah membaca file mana sih yang pertama kali harus kita buka dulu ya untuk masuk ke webnya tadi. Ya, file yang pertama kali masuk itu adalah index. Ya, index.html. Ya, karena kita menggunakan HTML maka index.html. Kalau PHP ya index.php. Ya. Seperti itu. Perlinknya. Kemudian yang ketiga harus ada penomoran otomatis. Ya. Seperti tadi ya. Terserah kalian menggunakan penomoran apa, Romawi atau A besar atau A kecil, terserah, harus ada itu. Ya, misalkan kalian profil itu boleh 1, nama, 2 dan lain sebagainya. Ya. Nah, kemudian harus ada foto. Ya. Foto. Oke, kalian tambahin dari sini ya. Foto, kemudian gambar bergerak, ya, nah, foto atau gambar bergerak. Nah, terus yang kelima itu harus ada setiap web itu harus ada kontak ya. Harus ada kontak di situ. Ya, kontak nanti terserah aja mau masuk di profil atau di mana terserah. Ya. Kontak itu misalkan kayak email dan lain sebagainya ya. Itu harus ada. Terus harus ada tabel. Harus ada tabel. Oh ya. 7 harus ada teks paragraf. Paragraf ini nanti meliputi perataan, kemudian juga harus ada yang dicetak tebal, harus ada cetak tebal, kemudian cetak miring ya, dan garis bawah. Nah, terserah kalian mau buatnya yang seperti apa
ya. Nah, apa lagi ya? Oke, yang terakhir aspeknya adalah keindahan. Terserah. Makin warnanya bagus ya semakin menarik ya. Ingat sebuah web itu adalah desain interface ya atau tatap muka. Jadi kalau misalkan nanti warnanya itu warna yang sakit mata ya seperti merah, ya hitam, ya warna-warna yang bikin sakit mata lah. Itu tidak diperkenankan dalam pembuatan web. Ya. Boleh kalau menyisihkan warna merah tapi itu bukan warna background ya. Warna background ini disarankan adalah warna-warna yang kalem ya. Putih misalkan atau abu-abu gitu ya. Warna-warna yang kalem lah. Nah, nanti kombinasinya bisa berupa biru ya kan. Nah, makanya kayak Facebook gitu ya. Facebook itu adalah warnanya biru putih ya. Nah, kemudian ada Twitter ya, biru langit ya dengan Twitter. Nah, itu artinya adalah aspek interface atau keindahan tadi ya. Nah, itu yang termasuk hal yang paling wajib. Oke, kemudian untuk webnya, ya, saya mintakan untuk masing-masing orang itu memiliki judul web. Ya. Judul webnya harus berbeda dari masing-masing orang. Kalau misalkan ditemukan ada web yang sama, ya, nah maka nilainya kita bagi 2. Ya. Misalkan nilainya nanti 8, ya udah bagi 2, 4 nilainya. Ya. Kalau misalkan nanti ada judul, bahkan kalau misalkan ada teknik yang sama ya. Nah, ini kita menghindari yang namanya plagiatisme ya. Nah, kita akan menghindari itu. Oke, sampai sini yang ditanyakan. Banyak kayak judul-judul web, misalkan kalian mengambil kayak website Kalimantan Selatan. Nah, nanti menu-menunya tinggal kalian masukkan saja di situ ya. Misalkan Kabupaten Banjarbaru, nanti isinya apa aja ya. Nah, oke. Ya. Nah, seperti itu. Terus ada yang tanya tadi cara dapat tombol button gimana, Kak? Oke. Ini saya contohkan. Sebenarnya mudah bikinnya. Saya bikin di Word. Ya. Kita insert saja menggunakan namanya shapes. Nah, ini saya pilih yang ini. Ya, ukurannya kalian sesuaikan saja. Ya. Formatnya, warnanya kita kasih warna misalkan hijau. Walaupun jarang ya warna hijau. Nah, di sini kita add text. Misalkan tombol apa ya, bantuan ya, tombol bantuan kita buat besar, bold. Nah, seperti ini adalah contoh pembuatan buat button. Terus kita copy ya, kita buka Paint. Kalau saya menggunakan Paint. Nah, seperti ini tinggal kita paste. Nah, ini supaya bagus ya. Nah, supaya putih-putihnya ini nggak ada, kita hilangkan. Ya. Nah, seperti ini. Tinggal kalian save. Nah, save menyimpannya itu berada di yang tadi ya. Misalkan kayak tadi di sini di latihan 3. Nah, misalkan di sini saya kasih tombol bantuan. Jangan lupa di sini formatnya ya. Nah, kalau defaultnya adalah PNG, ya ini banyak format-formatnya. Saya pakai yang default saja, yang PNG saja. Nah, seperti ini. Nah, selesai. Ya. Nah, nanti tinggal kalian panggil ya tadi ya. Dengan image Cara masukkannya ya sama. Kalian memanggil tabel tadi ya. Contoh misalkan di sini ini aja deh ya. Nah, ini contoh, ini indeksnya saya buka. Saya open with Notepad. Ini cara memasukkan tabel tombolnya tadi ya. Nih.
Ini ada tombol beranda ya. Nah, ini masukannya seperti ini. Nanti saya kasih aja deh, file yang ini ya, contohnya ya. Nanti saya kasih. Nah, nanti silahkan kalian otak-atik lah, ya. Nah, seperti itu. Ya. Oke, saya bebaskan untuk kalian mau silakan berekspresi ya untuk membuat sebuah web. Ya, karena nanti ada hubungannya juga dengan seni. Semakin tinggi seninya, maka semakin tinggi juga nilainya. Kalau misalkan seperti ini, ya ini nilainya sangat biasa banget lah. Ya. Seperti itu. Ya. Nanti judulnya direkap sama ketua kelas ya. Judulnya nanti direkap sama ketua kelas. Saya minta ketua kelas untuk mendata judul-judul dari teman-temannya. Ya, dan tidak boleh ada yang sama. Misal yang satu sudah ngambil judul tentang website Kalimantan Selatan ya. Nanti yang lain terserah mau ngambil judul tentang apa. Intinya nanti harus ada memuat yang ini tadi. Ya. Nah, harus ada hyperlink, harus ada penomoran, harus ada foto atau gambar bergerak ya. Fotonya misalkan kalau tadi kayak website Kalimantan Selatan ya, nanti ada foto-foto tentang apa gitu ya. Tentang ikon Banjarbaru, ikon misalkan kota Kandangan dan lain sebagainya. Tabelnya nanti tabel apa? Ya. Tabelnya misalkan kalau website Kalimantan Selatan tabel apa ya? Korban apa namanya? Virus corona di Kalimantan Selatan. Nah, itu contoh ya. Data apa namanya? COVID-19 Kalimantan Selatan sementara. Nah, itu contoh. Tuh, kalian bisa menggunakan tabel seperti itu atau tabel-tabel yang lain. Yang artinya itu harus memuat 8 ini ya. Ini 8 ini penilaiannya. Oke, sampai sini ada yang ingin tanyakan? Kita sudah oper 5 menit. Ya. Ada? Oke, kalau tidak ada saya rasa cukup ya. Saya rasa kalian memahami. Kalau misalkan ada pertanyaan silakan hubungi di di nomor WA saya ya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Kak. Oke, sebelum saya mulai, saya mau ngecek dulu suara saya apakah jelas, apakah putus-putus? Jelas Kak. Jelas Kak. Oke. Nah, untuk hari ini seperti kemarin ya, kita latihan soal lagi. Cuman hari ini agak ringan karena tidak ada hitungan. Silakan cek classroom-nya masing-masing. Yang Siskom, kakak sudah posting tugas untuk BCD, BCH, dan ASCII. Di situ ada 6 tugas, silakan kalian kerjakan. Untuk tabel ASCII-nya juga kakak sudah sertakan di situ, dan sebenarnya kakak juga udah posting di Classroom di bagian file PDF materi. Kerjakan di buku ya kayak kemarin. Nanti sambil kalian ngerjakan, kakak sambil ngabsen satu-satu. Oke, ada pertanyaan dulu sampai sini? Oke, kalau misalnya nggak ada, silakan aja dikerjakan langsung. Seharusnya kalau BCD, BCH, ASCII itu nggak sesusah yang kemarin. Modalnya kalian cuma perlu tabel konversi dasar sama tabel ASCII, udah itu doang. Ya. Silakan ya, sambil kerjakan, kakak mau absen dulu. Sistem komputer. Oke, itu juga kakak share screen juga nih yang tugasnya.
Nomor 1 sama 2 konversi BCD, nomor 3 sama 4 konversi BCH, nomor 5 sama 6 konversi ASCII. Ya, jadi silakan dikerjakan. Admin. Abdullah Fauzan. Abdullah Fauzan. Aditya Saputra. Ada Kak. Alvina Rahil. Ada Kak. Alia Anggraini. Hadir Kak. Aulia Putri. Hadir Kak. Cindy Junia. Hadir Kak. Dwi Karunia. Hadir Kak. Edi Aryawan. Hadir Kak. Ega Ananda. Hadir Kak. Evelyn. Hadir Kak. Hendri Chandra. Hendri. Biasanya Hendri ngechat nih. Oke, Hendri belum ada. Jesselyn. Oh, Hendri ada. Oke. Jesselyn. Jesselyn ada? Jesselyn tidak ada. Luisa Brigita. Luisa. Oke. M Fatun. Melina Eka. Hadir Kak. Muhammad Bintang. Muhammad Hairi Fahri. Oke. Muhammad Rahmadani. Hadir Kak. Muhammad Rajendria. Rajen. Rajen tidak ada lagi. Muhammad Raka. Hadir. Muhammad Rizky. Hadir. Muhammad Satria Bintang. Hadir Kak, hadir. Muhammad Zainul. Hadir Kak. Nira Maisita. Hadir. Nur Halisa. Nur Halisa. Nur Halisa nggak ada. Ada Nur Halisa ya? Ada nggak Nur Halisa? Oh, mic kamu kebuka, cuman
Oke. Rafli Hanggara, Hadir. Ref Hanida, Hadir Kak. Rika, Hadir Kak. Rizka Maulida, Hadir Kak. Sabrina, Hadir Kak. Sania, Hadir Kak. Septian, Hadir. Safira, Hadir Kak. Zivora, Hadir Kak, hadir. 10G, Aisyah Putri, Hadir Kak. Ahmad Hashimi, Hadir Kak. Anissa Duyanas, Hadir Kak. Ataya Rai, Hadir Kak. Aulia Febrianti, Hadir Kak. Aulia Putri Kusuma, Hadir Kak. Dela Putri, Elva Wiratania, Hadir Kak. Fadia Nur Aziza, Hadir Kak. Fatika Amanda, Hadir Kak. Galuh Putri, Hadir Kak. Gusti Jasmine, bentar ya, tadi sampai Gusti Jasmine ada yang nanya tuh kayaknya. Kak, nilai yang BCA itu boleh pakai warna lah. Maksudnya pakai warna gimana? Kamu nulisnya pakai warna gitu? Nggak apa-apa. Gusti Jasmine tadi udah ya? Udah. Jasinda, Jasinda ada masalah sama jaringan katanya Kak. oke, suruh lapor ke wali kelas ya. Biar wali kelasnya juga tahu. Oke Kak. Ya, makasih Kak. Alda, Hadir Kak. Haila Anissa Putri, Hadir Kak. M. Anggap Pramana, Hadir Kak. Mawar, buat bintang ya nggak apa-apa kalau kamu misalnya mau nulisnya pakai warna-warna kayak gitu nggak apa-apa kok, lebih bagus malahan. Mawar ada mawar? Mawar nggak ada ya. Muhammad Abi Yazid, Ada Kak, ada. Muhammad Arif Rahman, Hadir Kak, hadir. Muhammad Ervin, Hadir Kak. Muhammad Faisulisan, Hadir Kak. Muhammad Isan, Muhammad Isan, Hadir Kak, hadir. Muhammad Irfan, Hadir Kak. Muhammad Isan tadi ada? Muhammad Isan. Hadir. Oke, kakak takutnya ke tempat 2 kali. Oke, Muhammad Jamil, Hadir Kak. Rafli, Muhammad Rafli, Hadir Kak. Muhammad Raihan, Hadir Kak. Muhammad Sandi, Muhammad Hadir, Kak. Sandi. Kak, ulang hadir Kak. Siapa tuh? Mawar. Oke. Muhammad Sameizar, Hadir Kak. Nur Kamalia, Hadir Kak. Nur Aisyah Dinda, Hadir Kak. Oki, oke, nggak apa-apa.
Octavia Ajeng, Iya, hadir, Kak. Rizky Hanisa, Hadir, Kak. Sri Anissa Wulandari, Hadir, Kak. Siva Silvia, Siva Silvia, Siva Silvia tidak ada. Tiara Putri. Hadir, Kak. Oke. Kakak ulang lagi buat kelas 10F yang nggak ada Abdullah Fauzan, Jesselyn, sama Rajen. Sama Nurhalisa. Kalau 10G yang tidak ada Jasinda itu masalah jaringan. Permisi, Kak. Tadi jaringan saya, Kak. Oh, kamu udah masuk. Oke. Ya, Kak, maaf, Kak. Ya. Jasinda sudah ada. Yang nggak ada berarti 10G cuma Siva Silvia. Oke, saya save kehadirannya. Sambil kalian ngerjakan mungkin kakak ngejelasin lagi ya nanti ujiannya seperti apa. Pokoknya intinya ujiannya seputar materi yang sudah kita bahas, konversi konversi biner, kakak ulang. Sistem bilangan biner itu seperti apa, basis bilangannya apa, lalu sistem bilangan oktal itu apa, terus basisnya apa, lalu anggotanya apa aja, terus sistem bilangan desimal dan heksadesimal gitu juga. Intinya basisnya apa dan anggotanya apa aja. Oke ya, yang pertama. Yang kedua konversinya. Konversi biner, konversi oktal, konversi desimal, dan konversi heksadesimal. Yang ketiga BCD, BCH, dan ASCII. Jadi tiga materi itulah, tiga materi besar itu yang nanti akan diujikan di ujian blok. Soalnya ada 30, hitung-hitungannya sekitar ada 14 soal, kakak lupa, pokoknya 14 soal, sisanya itu teori. Kalau misalnya yang udah kakak cek dari kemarin-kemarin itu, kebanyakan dari kalian salah ngerjakannya. Misalnya soalnya konversi biner, tapi kalian ngerjakannya pakai konversi oktal. Nah, itu tolong sekali lagi diperhatikan, kalian baca lagi betul-betul materi yang sudah saya kasih, karena salah ngerjakan ya akibatnya hasilnya juga salah, kayak gitu. Oh ya, terus tugas yang ini, yang latihan yang kalian kerjakan sekarang itu sampai 11.15 ya batasnya. Jadi jam pelajaran habis, kalau kalian ngumpul setelah itu dianggap telat. Karena asumsinya ini gampang. Kalian tinggal modal apa? Tabel konversi dasar dan ASCII.
Wih, kayaknya lengkap ini sekarang. Oke, terus buat kalian-kalian yang nilai tugasnya di bawah 80, tolong dikerjakan lagi sampai betul ya. Prinsip saya, selama kalian masih ada kemauan untuk mengerjakan, untuk mengerjakan, terus ibaratnya mengoreksi ya, istilahnya apa ya. Pokoknya intinya kalau misalnya kalian di bawah 80, kalian kerjakan lagi, kalian submit, itu pasti akan dengan nilai. Terus misalnya kalian submit lagi nilainya masih di bawah 80, ya akan kakak balikin lagi, kalian kerjakan lagi dan sampai dapat nilai 80. Ya jadi nggak ada istilah nilai kalian, sebenarnya nggak ada istilah nilai kalian itu di bawah 80. Kalau buat kakak, tapi kalau misalnya kakak suruh buat ngerjakan lagi, tapi kalian nggak ngerjakan, nggak submit, sampai nanti minggu remedial itu habis, ya sudah, berarti nilai itu yang akan kakak pakai. Ya, paham sampai sini ya? Jadi intinya di sini kakak pribadi mengusahakan kalian tetap bisa dapat nilai di atas 80. Tapi kalau misal dari kalian sendiri tidak ada kemauan, ya sudah, gitu. Mau berapapun kalian nge-submit, kakak return, kalian submit lagi kakak return, nggak ada masalah, kakak akan kasih feedback terus ke kalian, sampai nanti kakak anggap benar-benar paham dengan materi itu. Oke, ini pesertanya ada 71, harusnya lengkap nih. Abdullah Fauzan ada. Jesselyn, Rajen, ada. Nggak perlu pakai tanda seru, Rajab. Saya bisa baca kok. Kalau kamu kayak gitu kan kamu yang telat, bukan saya yang salah ya. Jadi santai aja. Kamu juga tugas belum tuntas semuanya. Ya, tolong sikap kamu diperhatikan. Jangan mentang-mentang kamu sekarang tidak ketemu sama saya dan saya sepertinya terlihat orang yang baik, cuman saya juga manusia dan saya juga bisa tegas. Ya tolong buat Rajen, itu pertama dan terakhir kamu kayak gitu, sengaja atau tidak sengaja, saya tidak suka kamu kayak gitu. Nur Halisa tadi ada ya, Nur Halisa. Kalau kamu mic-nya error, kamu chat aja. Oke, Nur Halisa ada. Jesselyn tadi ada ngechat nggak ya? Dan chat Rajen tadi bisa saya screenshot dan bisa jadi bukti. Jadi tolong hati-hati ya, di dunia internet itu semua track record kalian yang kalian lakukan itu tersimpan. Siva Sylvia, tadi ada masalah jaringan ya? Di scroll bawah tadi Kak. Siva di atas Tiara itu tadi. Siva ya, oke. Oke, sip. Berarti yang nggak ada cuma Jesselyn dan Abdullah Fauzan.
Sekali lagi ya, saya kasih tahu buat kalian yang dapat nilai 80 dari saya di tugas classroom-nya, silakan kalian kerjakan lagi aja. Saya akan terus terima sampai nanti memang batas blok ini itu habis. Ya, tapi kalau misalnya kakak lihat kalian ada kemauan, kalian ada usaha, walaupun sampai blok ini habis, kakak akan tetap kasih kesempatan buat kalian. Ya, silakan. Yang dapat nilai di bawah 80 mau diperbaiki silakan. Tanggal 15. Kalau kalian bingung cara ngerjakannya, bisa langsung tanya aja di sini ya. Betul. Saya sambil jawabin deh. Tiara Putri, Kak, kalau mau submit ulang gitu harus konfirmasi ke kakak dulu baru submit atau boleh langsung submit aja? Silakan langsung submit aja. Ya, karena kakak nggak mungkin ngechat satu-satu ke kalian. Pokoknya intinya kalau kalian dapat nilai di bawah 80 langsung submit yang baru. Buat semua ya, buat semua. Beberapa juga ada yang, kan kalian kalau kasih feedback ya di Google Classroom itu ya, ada yang senyum, ada yang muka datar, ada yang sedih. Nah, kalau yang senyum tuh biasanya kakak sudah bisa memastikan kalau kalian paham sama materinya. Kalau yang muka datar sama sedih itu kalian masih kurang. Jadi usahakan dapat yang senyum. Senyum sumringah. Oke, Sandi ya. Ini kakak bacakan juga deh. Kak, ulun tugas kemarin lupa disubmit. Itu boleh disubmit atau tidak dapat nilai, Kak? Boleh disubmit, silahkan.
Buat yang lupa submit juga, yang masih belum ngerjakan, belum ngumpul, silakan submit aja. Pasti akan kakak cek. Iya, Bintang, silakan langsung kumpul aja. Karena yang tugas sekarang deadline-nya sampai 11.15. Pas jam kakak habis. Kak, kalau misal ngumpulnya setelah itu gimana? Ya nggak apa-apa, kumpul aja. Kakak pengen tahu siapa aja yang ngerjakannya bisa di bawah 11.15. Biar kakak bisa ngenandain. Oke, Zivora. Oh ya, terus juga tadi malam kakak belum sempat selesai ngecek yang 10F rasanya. Kalau 10G, kalau misal kalian ngumpulnya tadi malam, yang 10G itu tugas konversi desimalnya beberapa sudah ada yang kakak kasih feedback, sudah kakak cek. Kalau misal kalian ngumpulnya lebih dari tadi malam, itu belum berarti. Nah, kalau yang 10F itu rasanya baru setengah. Yang 10F, nanti 10F kakak selesaikan hari ini, sekalian ngecek yang tugas hari ini juga ya. Jadi sekali lagi kakak minta tolong buat yang tugasnya masih belum dikumpul atau tugasnya masih di bawah 80, kakak perbolehkan kalian buat submit ulang, karena kalau kalian submit ulang itu ada notifnya di kakak, jadi kakak nggak akan lupa. Terkecoh katanya. Nggak apa-apa, kalian udah ngumpul, kalian tarik lagi nggak apa-apa, asal ngumpul aja. Ini yang nyalain kamera cuma 3 ya. Angga, Muhammad siapa nih ya? Muhammad siapa nih ya? Sama Halda. M Angga, Muhammad siapa ini ya? Siapa? Enggak, anu. Oh, Faisal Lisan. Oh, Aulia Putri juga. Halda di mana Halda? Posisi Halda? Kenapa, Kak? Kamu di rumah kah?
Iya, iya Kak. Di rumah. Oh, rumah kamu di mana? Di Gunung Manggis Kak. Oh, berarti di sini aja lah. Aulia Putri, mana Putri? Lagi di kandangan, Kak. Oh, lagi di kandangan. Oke. Masih ada 15 menit lagi buat yang belum selesai. Kak, boleh nggak ulun submit ulang? Soalnya nomor 6 binernya ulun ketinggalan jawabannya. Iya, ya silakan, nggak apa-apa. Ini bisa di YouTube ada Kak? Kenapa gitu? Dadah dulu. Oke. Sudah mau habis juga waktunya, tapi tetap ya, pokoknya pesan kakak, bagi yang belum selesai mengerjakan, silakan lanjutkan. Terus bagi yang nilainya masih di bawah 80, silakan disubmit. Bagi yang belum sama sekali submit, silakan disubmit aja. Karena pada intinya, saya akan tetap nilai pekerjaan kalian. Oke ya, berarti kita Siskom untuk semester ini sudah selesai sampai sistem bilangan. Semoga kalian lancar untuk ujiannya nanti. Kalau kakak bilang sih, soalnya ya gampang-gampang susah lah ya. Ya hati-hati aja nanti untuk menjawab soalnya ya. Baik, sebelum kakak tutup, kakak mau minta tolong kalian buka kamera dulu ya. Nyalakan kamera dulu buat yang kameranya nggak error. Kakak sambil kesini deh. Bisa minta tolong nyalakan kameranya dulu semuanya. Oh lumayan banyak nih hari ini nih nyalakan kamera nih. Oke ya, baik. Terima kasih banyak buat kalian semua sudah mengikuti pelajaran Siskom sampai hari ini. Kita ketemu lagi nanti di semester depan dengan pelajaran yang baru lagi. Semoga kalian bisa lebih tertarik. Dan kakak minta maaf kalau misalnya di semester ini kakak ada kekurangan segala macam. Semoga apa yang kakak sampaikan bisa bermanfaat buat kalian. Baik, lalu sukses buat ujiannya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap bahagia. Pokoknya kalau bisa kita, kalau nggak benar-benar harus keluar ya nggak usah keluar dulu lah gitu lah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak dan sekali lagi saya minta maaf kalau misalnya ada salah. Jangan lupa dikumpul tugasnya ya, jangan lupa dikumpul tugasnya. Oke, karena ini YouTube nggak kak? Enggak ya? Oh nggak YouTube. Apa? Oh ditayangkan nanti, tapi nggak apa-apa nanti tayangkan. Kalian bisa dadah dulu ke kamera
Ini mumpung didengarkan. Udah dadah dulu dong. Oh ya, sorry, tar. Saya matikan presentasi dulu. Tar. Ya, dadah dulu ya, dadah dulu. Lumayan masuk ke YouTube nanti, mau YouTube SMK Telkom ya. Dadah dulu. Ya udah ya, itu aja dari kakak. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.